Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama kita Trading Santai Yuk. Nah, mana seperti biasa, minggu ini kita akan review market lagi nih. Karena minggu kemarin kita tidak buat review, tapi kita minggu ini review lagi ya. Nah, yang pertama akan kita bahas seperti biasa. Jadi kita akan view IHSG-nya. Nah, ini ya. Jadi tanggal 9 April 2022. Untuk view IHSG-nya ini kemarin market cukup strong ya. Jadi bisa kita perhatikan kemarin membuat ATH baru lagi di 7.210 untuk indeksnya. Volume buying-nya juga cukup besar, itu mengakibatkan indeksnya naik closing naik cukup tinggi. Volume transaksi di hari Jumat kemarin itu kurang lebih ada 542 miliar. Nah, ini ya. Lalu hari Kamisnya kurang lebih ada 165 miliar. Jadi overall cukup besar ya untuk transaksi 2 hari ke belakang. Nah, itu untuk IHSG-nya. Lalu berikutnya untuk net buy sell asingnya. Nah, ini net buy sell asingnya ya. Jadi asing masih akumulasi cukup masif di hari Jumat kemarin. Itu menandakan masih cukup kuat sekali market kita dan akan membentuk ATH baru lagi, all new time high baru lagi. Nah, kita tinggal tunggu hari-hari berikutnya ya, apakah akan membuat ATH baru atau justru koreksi. Untuk Ichimoku-nya sendiri, saat ini IHSG makin menjauh dari awan Tenkan-sen dan Kijun-sen-nya, jadi makin menjauh alias makin naik tinggi. Nah, itu mengakibatkan kita lihat masih strong ya, masih strong. Jadi overall masih bisa diperhatikan saham-saham yang akan kami bahas nanti. Berikutnya untuk Fibonacci-nya sendiri ini kita sempat bingung karena IHSG-nya itu bikin high baru terus. Nah, ini kemarin sebelumnya resistennya di sini, tapi akhirnya sudah break. Jadi kita pakai titik terendahnya di ini nih, 6.814. Jadi overall masih bikin high baru lagi. Ini potensi bikin ATH baru lagi, sama seperti fase sebelumnya. Lalu berikutnya, nah kita akan lihat kuadran sektoral daily-nya nih. Nah, untuk kuadran sektoral daily-nya, nah ini berdasarkan sektoralnya. Jadi bisa kita perhatikan untuk sektoral daily-nya, ini yang cukup menarik itu ada energi ya. Padahal kemarin lagi di area defensif, masuk ke area foremost. Lalu ada basic industry. Nah, basic industry cukup oke. Basic industry ya, secara bentuk cacingnya juga cukup oke. Lalu berikutnya ada healthcare. Nah, ini healthcare walaupun lambat, tapi beberapa emitennya justru cukup menarik. Healthcare-nya nggak kelihatan nih di mana. Nah, ini kurang lebih nih healthcare. Lalu berikutnya ada industrial. IDX industrial. Ini nih IDX. Ya ini kalau tidak salah nih yang ini industrial. Lalu berikutnya ya itu yang cukup menarik karena posisinya masih average up. Untuk holdnya ada teknologi, non-cycle, dan property. Ini masih posisi hold ya. Overall ketat sekali ya pergerakan hari Jumat kemarin ya. Nah, ini rinciannya. Jadi energi, lalu ada basic industri, healthcare, dan industrial. Itu posisi averaging up. Lalu untuk techno, non-cycle, dan transportasi ini posisi hold. Yang lainnya netral ya. Itu. Bagaimana untuk weekly-nya sendiri? Nah, untuk weekly-nya sendiri, jadi bisa kita perhatikan dari sektor ini ya, Becky kuadrannya. Yang cukup menarik itu dari healthcare. Nah, ini dari healthcare. Kenapa kita bahas healthcare dulu? Healthcare posisinya itu secara weekly itu baru buying. Nah, ini ya, posisi healthcare baru buying. Padahal masih di sluggish ya. Biasanya kalau weekly dia kan pergerakannya satu candlenya kayak candle weekly ya. Ini dia baru posisi buy. Jadi silakan diperhatikan sektor health. Lalu untuk buyingnya ada non cyclical.
IDX non siklikal. Nah ini, jadi ini bareng dua posisinya ya, jadi tidak beda jauh. Ini yang untuk posisi buy-nya. Lalu untuk posisi averaging up-nya ada basic industry. Nah ini yang sudah ada di area foremost ya. Lalu ada energi. Nah energi udah mendekati area defensif, udah bahkan turun. Lalu ada industrial. Ini industrial ya yang biru ini. Nah dia baru mau masuk ke foremost, jadi menurut saya cukup menarik nih di industrial. Lalu ada teknologi. Nah ini teknologi juga sama areanya sedang di area latent, lalu mendekati area foremost. Lalu yang terakhir ada transportasi. Transportasi itu no industrial. Transportasi mana? Nah, ini dia transportasinya sudah di sini ternyata. Jadi cukup menarik ya. Nanti kalau misalkan mau bisa diperhatikan. Terutama ini ada healthcare dan ada non siklikal, ini cukup menarik juga. Nah, secara rangkumannya ini ya. Jadi sudah ada sebetulnya rangkumannya. Kita tinggal cek saja dari sektor-sektor weekly ini. Ada basic industri tadi, yang lainnya ada hold, infrastruktur dan properti cenderung netral tapi cenderung menanjak ya. Yang cukup agak hati-hati ya. Ini agak hati-hati, ini udah ada merah-merah, ada transportasi, ada finance, ini hati-hati. Ini udah jelas hati-hati. Yang menarik ini ada teknologi, ini greennya kuat sekali, lalu ada basic industri, lalu industrial. Ini cukup menarik nih. Jadi kalau misalkan mau, silakan dipik untuk minggu depan nih, 3 sektor ini, cari aja saham-sahamnya. Nah, daripada bingung milih saham-saham mungkin di sektor-sektor tersebut, nah kita sudah buat sebetulnya ringkasan saham-saham apa aja sih yang masih menarik untuk kita view minggu depan ya. Nah, ini dia. Yang pertama ini ada sektoral list potential end of the day. Nah, ini dia. Jadi listnya yang berpotensi. Nah, ini masih potensi ya. Kalau untuk end of the day signalnya kita nggak bahas, itu hanya untuk klien-klien ya yang karena kan sudah akses BTS botnya. Nah ini kita bahas yang potensialnya, jadi yang masih cukup jelas menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada Telkom, BBNI, Seger, Amar, DKFT, Ikan. Nah di saham ini kita tidak akan bahas semua, jadi kita hanya sudah saya sortir, yang dibahas hanya ada Telkom, BBNI, dan Amar. Nah itu dia ya, 3 saham. Lalu berikutnya untuk sektor list potential end of week-nya, ini tidak kita bahas juga semua. Ini ada banyak sekali, tapi untuk mempersingkat waktu dan berdasarkan chart yang kita sudah sortir pun kita tidak akan bahas semua. Kita hanya bahas ada Harum, ada Care, ada Tebik, ada SCMA, ada JPFA, ada S Hardware, lalu ada Mayor, ada TEDS kita bahas, lalu ada Crush, ada Soci kita bahas. Nah itu ya, jadi saham-saham tersebut yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, kita langsung saja ke signal potensial end of the day yang pertama, yaitu Telkom. Nah untuk Telkom sendiri bisa kita perhatikan, ini Telkom ada bandarmologi, jadi berdasarkan data BTS Bot, bandarmologinya itu dari hari Kamis dan Jumat ada buying cukup besar, kurang lebih di hari Jumat itu ada masuk 70 miliar, hari Kamisnya ada masuk 48 miliar. Fasenya akumulasi ya dari 8 April, ini berdasarkan chartnya. Nah, ini kemarin ada signal sell, tapi akhirnya beberapa kali ini udah kena stop loss. Ini stop loss BTS-nya 4480. Jadi kalau misalkan mau, silakan rekan-rekan perhatikan Telkomnya dengan stop loss-nya tadi 4480 ya. Itu untuk Telkom. Lalu untuk Fibonacci-nya bagaimana? Fibonacci-nya dia sudah break atas area 23,6 dengan titik terendahnya di 4010 ya. Ini titik terendahnya. Break area 23,6 karena kemarin dia doji di atas ya. Openingnya gap up. Nah, jadi ada doji, ini agak hati-hati. Biasanya Senin atau minggu depan ada potensi koreksi dulu. Jadi mungkin nanti bisa incar di dekat-dekat merah untuk Telkomnya. Lalu berikutnya untuk
polanya sendiri, untuk pola di Telkom sendiri ini ada pattern upward sloping channel ya. Nah ini polanya dia nurut sekali, bahkan beberapa kali saat dia menyentuh support trend line-nya ya. Ini beberapa kali mengalami penguatan atau technical rebound lagi. Nah semoga ini akan valid, dia akan technical rebound, targetnya kurang lebih kembali ke resisten sebelumnya ya. Ini resistennya di sini kurang lebih. Ini untuk Telkom. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya, dia di atas garis Tenkan-sen dan di atas garis Kijun-sen juga, di atas awan juga, jadi overall masih strong. Nah, strong juga, tapi kemarin yang agak dilema ini candle hari Jumat nih doji. Nah, itu dia. Dojinya antara doji pelanjutan kah atau doji pembalikan arah. Nah, itu agak hati-hati ya. Jadi perhatikan nanti. Kalau misalnya mau tunggu-tunggu dulu, karena stop lossnya tadi 4480 ya, hampir dekat sekali bahkan. Itu untuk Telkom. Nah, untuk demand supply-nya sendiri bisa kita perhatikan cenderung jauh sekali ya dari supply-nya. Jadi overall dia bikin area baru lagi. Jadi bisa diperhatikan untuk area demand supply-nya ini. Lalu berikutnya saham kedua. Saham kedua ini ada BBNI. Nah, BBNI juga sama, hampir seperti chartnya Telkom tadi, udah ada signal sell dari BTS Bot. Jadi untuk BBNI pastinya masih akumulasi ya. Jadi dengan hari Kamis dan hari Jumat kemarin ada net buy yang cukup oke juga. Ada bandarmologi yang masuk cukup besar. Jumat masuk 49 miliar, lalu hari Kamis masuk 30 miliar. Dengan data BTS itu akumulasi bandar dari 26 Januari. Nah ini ya, ini untuk chartnya sendiri, chartnya beberapa kali signal buy lalu signal sell 2 kali juga muncul. Stop lossnya di mana untuk yang punya BBNI terutama rekan perhatikan stop lossnya 8.100 nih stop lossnya, resistennya ada di 8525 lalu ada di 8575 untuk BBNI-nya. Itu ya. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya sendiri. Nah, Fibonacci-nya kemarin ada terjadi koreksi, itu kembali ke area 23,6. Ya, 23,6 tapi akhirnya menguat, naik lagi, pembalikan arah lagi dan dia mencoba menembus resisten sebelumnya di 8575. Silahkan di-keep boleh. Titik terendahnya Fibonacci-nya kita pakai di 6575 ini ya. Ini 2. Ini untuk Fibonacci-nya BBNI. Lalu untuk Ichimoku untuk pattern atau polanya sendiri bisa perhatikan pola ini cukup nurut juga ya. Uptrend channelnya juga cukup mengikuti, beberapa kali nurut. Nah ini kalau mau bisa diperhatikan. Ini berikutnya ini agak street. Kenapa agak street? Karena dia ada di area resisten. Akankah dia break resistennya atau justru balik arah? Nah itu yang, tapi kalau kita lihat volumenya ini cukup oke juga, jadi ada potensi dia breakout. Kalau misalkan mau, stop lossnya tadi 8.100 ya untuk BBNI. Untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri untuk BBNI dia sudah di atas awan Tenkan-sen-nya. Nah ini ya yang coklat ini, di atas awan Tenkan-sen lalu di atas awan Kijun-sen. Nah sebelumnya sempat koreksi ke garis Kijun-sen-nya tapi masih di atas awan Kumo hijaunya ya. Jadi overall masih cukup oke. Boleh di hold, ada potensi membentuk breakout dengan potensi nih stop lossnya tadi kan 8050 sampai 8100. Memang di area itu mungkin koreksinya atau break bawah itu berarti akan ada koreksi untuk BBNI-nya. Itu untuk saham kedua BBNI. Saham ketiga itu ada Amar ya. Nah Amar, jadi Amar ini sama juga seperti BBNI tadi. Ini udah keluar ada signal sell ya sebelumnya. Berdasarkan data bandarmologi BTS, ini akumulasi dari 31 Maret. Ya, dari 31 Maret ada akumulasi. Memang tidak disiplin akumulasinya karena masih kecil-kecil. 500 juta, 1,7 M, 500 juta lagi, 400 juta. Udah keluar lagi bla bla, kecil lah, 200 juta, 250 juta. Nah, bandarmologinya masih akumulasi dengan chart seperti ini. Kemarin ada signal sell lalu stop loss BTS pun sudah kena. Ini stop lossnya. Jadi buying di sini, ini stop loss sudah kena di sini.
Nah, ini signalnya ingat kalau biru seperti ini itu masih spekulasi buy karena ini biru pertama jadi spekulasi buy. Nah, kenapa spekulasi buy? Karena dia kembali ke atas garis stop lossnya tadi. Jadi overall masih cukup menarik untuk amarnya. Stop lossnya di mana? Close-nya kemarin di 402, stop lossnya di 368 nih. Dengan supportnya ada di 370, 340 dan 280. Stop lossnya nih di area sini nih, 368. Resisten di 414, 440 dan 482 untuk amarnya. Itu ya, bisa kita lihat juga untuk awan PWAP-nya juga ini masih kisaran 404 atau di area kisaran harga saat ini cukup besar ya. Ini untuk amarnya. Lalu untuk Fibonacci-nya bagaimana? Untuk Fibonacci-nya, nah ini yang menurut saya paling menarik. Dia sudah di atas awan dia sudah di atas golden ratio-nya Fibonacci di 61,8-nya ya. Ini. Lalu berikutnya dia lagi dan akan uji area 50%-nya. Tapi biasanya kalau di golden ratio katanya akan lanjut. Nah, lanjut naik atau lanjut turun nih. Kita tidak tahu. Tapi biasanya kalau sudah di atas area Fibonacci golden ratio-nya biasanya akan naik, lanjut naik sih. Nah, ini kita pakai area terendahnya di 265 ya di sini. Dengan resisten ada di 457, 502 dan 576 untuk amarnya. Tuh. Memang volumenya tidak terlalu masif ya. Volume buying-nya beda dengan sebelum-sebelumnya saat ada masif seperti ini. Tapi notabene bisa dibilang ini cukup menarik karena kalau ngikutin Fibo ini udah cukup oke sih. Itu untuk amarnya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri, ini polanya dia ada upward sloping channel. Ini pola trendline-nya ya. Trendline-nya cukup nurut juga dengan pola ini. Jadi kalau misalkan mau silahkan di hold untuk amarnya dengan target di 449 kurang lebih. Jadi overall bisa diperhatikan ya. Untuk amarnya. Stop loss-nya tadi kurang lebih ada di area 368, jadi cukup jauh sekali. Tapi ya stop loss jauh itu berarti cukup menarik nih. Itu untuk amarnya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri, nah ini dia yang kurang menarik. Kenapa? Dia saat ini kepentok awan Senko Span B-nya nih. Ini ya garis Senko Span B-nya. Nah ini awan kumonya, awan kumo oranye dia kepentok. Jadi kalau belum break agak hati-hati. Dia ada potensi masih koreksi lagi. Kalau koreksi ya tadi stop loss-nya 360. Nah ini 360, tapi kalau di chart BTS tadi 368 kan. Nah itu. Ya. Kalau misalkan mau nunggu break atas boleh. Itu lebih disarankan sih. Seperti itu ya untuk amarnya. Itu lalu untuk demand and supply-nya sendiri amar posisi saat ini dia sedang di area supply-nya ya. Nah, tapi tidak jauh juga dengan area demand-nya. Nah, ini ya, ini area demand nih kan ada. Jadi overall masih di tengah-tengah lah karena ada kedilemaan mungkin ya. Nah, ini ya. Jadi dia ada di persimpangan jalan antara dia mau lanjut naik lagi, bikin high baru lagi. High sebelumnya ini high sebelumnya di 414 sampai 440 nih. Nah, jadi akankah dia lanjut naik lagi atau dia akan koreksi dulu untuk amarnya. Lalu saham berikutnya. Nah, kalau tidak salah sih itu dari potensial end of the day-nya yang udah terakhir kita bahas tuh memang itu ya dari end of the day-nya. Jadi hanya ada 3 saham end of the day yang cukup menarik. Nah, sisanya ini di end of week yang cukup banyak. Nah, di end of week ini kalau tidak salah ada kita bahas 9-10 saham. Tapi ini bisa diperhatikan lagi. Ya. Itu untuk end of the day-nya. Nah, berikutnya kita akan ke potensial end of week. Nah, saham yang pertama akan kita bahas ada Harum. Nah, untuk Harum berdasarkan data bandarmologinya BTS. Fasenya akumulasi dari 8 April atau dari kemarin Jumat. Nah, bisa kita perhatikan hari Jumat itu udah masuk 18,6 miliar. Ya. Data bandarmologi BTS nih masuk
18,6 miliar. Sebelumnya ada selling kurang lebih ada 14 miliar, lalu ada 3,8 miliar. Tapi ini yang Jumat nih fresh new entry ya. Antara kenapa sih sebetulnya ada akumulasi buying? Nah, itu yang cukup menariknya. Setelah kita perhatikan, nah ini untuk chartnya BTS ya. Volume power juga hijau, volume juga ada. Ternyata kalau kita perhatikan, dia ada pola membentuk W pattern ya. Ini W kecil sekali dengan resistennya ada di 1182 ini. Makanya dan break di 12.000 sampai 12.000 ini kan dia break. Ini W pattern ya, kita tinggal update stop loss-nya saja. Karena sebelumnya user BTS itu sudah ajak entry di kurang lebih awal April ya. Awal akhir Maret kemarin di sini kurang lebih. Stop loss-nya belum ada kena. Ya, ini stop loss terbaru sekarang 11.828 dengan support ada di 10.425, resisten ada di 14.750 untuk harumnya. Nah, itu ya untuk harumnya. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya sendiri bagaimana? Untuk Fibonacci-nya sendiri dari harum itu bisa kita perhatikan. Saya pakai sensitivity 10 ya, rekan-rekan pengguna BTS pasti sudah tahu nih sensitivity ini apa. Jadi setiap Fibonacci itu kan harus menggunakan view dari si pengguna. Nah, ini gunanya sensitivitas ini, setiap kita ubah sensitivitasnya bisa 5, bisa 20, bisa 15, bisa 8, bisa 7, itu beda-beda narik garis ininya nih. Nah, setelah saya perhatikan, saya biasanya view untuk review tuh yang 10. Nah, ini dia. Jadi yang masih oke-oke aja. Ini kita pakai low-nya nih 9.500 dengan high-nya di sini ya. Dia sudah di atas area 50% dan kemarin itu ada potensi break area 38,2 untuk harum ini. Tapi akhirnya ada aksi profit taking karena hari Jumat seperti biasa ya. Jadi overall cukup menarik untuk harumnya. Ada potensi breakout. Kalau misalkan mau ya cicil-cicil saat merah mungkin jika ada merah minggu depan ya. Seperti itu. Itu untuk harum Fibonacci-nya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri bagaimana? Untuk polanya sendiri harum ini dia potensi breakout, ini dia sudah jelas nih. Dari sini dia udah breakout. Nah, akhirnya dari breakout ini dia lanjut naik terus. Ya. Ini sama polanya ada pola wedge. Ya. Nih, kalau misalkan mau silakan diperhatikan. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah Ichimoku-nya saat ini harum sedang di atas garis Kijun-sen ya. Close-nya di atas garis Kijun-sen-nya. Sebelumnya pun tepat close-nya di garis Kijun-sen ya. Nah, akhirnya hari ini di atas garis Kijun-sen-nya, jauh di atas garis Tenkan-sen dan di atas awan Kumo-nya ya. Jadi overall dia strong sekali masih. Itu cukup menarik untuk harumnya. Lalu untuk supply and demand-nya, nah ini ya saat ini dia tidak jauh atau di pertengahan ya antara supply and demand, tapi notabene kalau kita perhatikan dia dekat di area demand-nya, ini area demand-nya ya. Jadi ke area supply-nya masih cukup jauh dan itu cukup menarik untuk harum. Itu saham pertama dari end of week. Lalu berikutnya ada Care. Ini dari sektor healthcare ya. Nah, healthcare berdasarkan data bandarmologi BTS ini akumulasinya masif dari 4 Maret ya. Dari 4 Maret nih. Nah, ini perhatikan ya, ini udah hampir sebulan akumulasi masif sekali di Care. Dengan notabene ini bisa dibilang disiplin. Dia disiplin di atas 3M ya. Ini 4M, ini 1,4 M, 2,1 M, hari Kamis bahkan masuk 5 M. Hari Jumat kemarin ada keluar 3,1 M. Ada aksi profit taking wajar dari investor domestik saya yakin. Nah, untuk chartnya sendiri seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini Care, ini breakout. Kenapa breakout? Ini resisten sebelumnya di kisaran area 580. Nih resisten yang sebelumnya tidak bisa dijebol, ini resisten. Di area ini juga akhirnya
dia koreksi ya. Ini contohnya kan dia nggak kuat akhirnya koreksi. Nah, kalau kita tarik garis di sini saja ke sini, itu dia udah breakout hari ini. Ini breakoutnya hari Jumat kemarin dengan volume juga ada. Jadi cukup menarik. Warga BTS bot itu sudah ini buying dari kurang lebih 500 sampai 515. Jadi overall posisi saat ini udah tinggal update stop loss aja. Stop lossnya di 535. Kalau misalnya rekan-rekan mau buying minggu depan ya oke, silahkan. Stop lossnya tetap di 535 ini. Support ada di 550, lalu 515 dan 500. Itu ya. Resistennya berikutnya ada di 595. Ini yang sebelumnya belum dijebol, tapi optimis ada kemungkinan dia akan break lagi. WAP-nya ini kurang lebih di area 578, jadi tidak terlalu jauh di area close hari Jumat kemarin. Itu ya. Untuk Fibonacci-nya bagaimana? Fibonacci-nya pun sendiri bisa kita lihat dia sudah break beberapa kali. Fibo 50 dia break naik lagi, Fibo 38,2 dia break naik lagi. Kemarin Fibo 23,6 break akhirnya lanjut lagi. Nah, ini makanya dengan volume yang masif sekali, jadi overall cukup menarik juga ini untuk care-nya ya, diperhatikan. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri ada broadening wedge. Ini ya masih cukup, upside-nya masih cukup tinggi juga. Resistennya nih ada potensi juga ini ya tersentuh lah. Ini untuk care-nya sendiri. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri, Ichimoku-nya dia sudah jauh di atas awan Tenkan-sen, Kijun-sen, dan awan Kumo-nya ya. Awan Kumo-nya masih di atas semua, jadi overall strong sekali untuk care-nya. Jadi silakan di hold dengan stop loss tadi di 535 ya untuk care-nya. Lalu berikutnya, nah ini dia. Jadi untuk demand dan supply saat ini, untuk care ini saat ini sedang di area supply-nya, jadi agak hati-hati. Aksi kok profit taking itu jelas wajar sekali terjadi. Nah, itu tinggal update aja stop loss-nya. Jadi kalau untuk pengguna BTS itu update stop loss penting sekali. Ya. Nih, antara dia potensi breakout lanjutan atau dia akan ada koreksi lagi. Nah, itu ya untuk care-nya. Lalu saham berikutnya, saham ketiga itu ada Tebik. Nah, ini ada Tebik ya. Ada Tebik. Jadi Tebik berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini akumulasi dari 7 April, jadi baru 2 hari yang lalu akumulasi. Tapi dari data kita lihat, nah ini datanya bahkan besar, yang masuk besar-besar ya. Hari Selasa ini masuk 9M, hari Seninnya keluar 8,7M, tapi hari Selasanya masuk 9M. Lalu minggu lalu, 5 hari yang lalu ya, ini hari Senin, ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, Jumat yang lalu nih masuk 8,1M. Jadi kalau kita hitung ya wajar dia masih akumulasi buying. Jadi berdasarkan data bandarmologi dia masih buying. Chartnya ini seperti ini. Nah, memang dia tidak kemana-mana. Nah, inilah dia memang market maker membuat si saham bergerak tidak kemana-mana. Akhirnya investor retail seperti kita dibikin bingung. Oh, ini saham nggak gerak-gerak nih. Padahal sebetulnya dia masih akumulasi. Ya, ini Tebik. Nah, untuk support dan resistennya di mana nih? Untuk support dan resistennya ada di 2870, 2850 untuk supportnya. Stop lossnya di 2840 ya. Sebetulnya tidak terlalu jauh karena close kemarin 2970. Beberapa kali signal buy dan sell keluar juga, tapi garis stop lossnya tidak pernah ada yang kena. Ingat, ini garis magenta ini garis stop lossnya. Jadi rekan-rekan tinggal update aja nih yang pink ini. Ya, untuk pinknya. Kalau stop loss dia kan let's profit run ya kalau BTS. Jadi saat belum ada keluar signal sell atau stop lossnya belum kena, itu masih boleh di-keep. Itu ya. Untuk Tebiknya stop lossnya di 2840, resistennya ada di mana saja? 310, 3050 dan 3080. Itu untuk 3 resisten Tebik ya. Power juga masih oke, hijau muda, volume buying ya sosok lah, masih cukup oke. Lalu berikutnya untuk Fibo-nya sendiri bagaimana? Nah, ini juga menarik. Untuk Fibo-nya dari Tebik sendiri dia sudah sideways cukup lama ya, dari Oktober kemarin. Nah, saat ini Tebik sedang di area break
area 50-nya ya. Kita pakai titik terendah Fibo-nya ini 2670. Jadi kalau rekan-rekan lukis biasa itu bisa tarik garisnya dari sini. Nah, ini nanti titik tertingginya dari sini kan. Itu sama kalau lukisannya. Nah, enaknya BTS tuh udah by system semua. Yang sensitivity-nya bisa diubah, karena kan kalau misalkan mau, saya pribadi pun biasanya tinggal ubah aja. Mau pakai 5, pakai 8, 7, 15, 20, oke sih. 20 dia jauh lagi. Tapi kalau saya paling sering tuh pakai 10, 8 dan 8, 10, 8, 5 juga pernah. 3 juga ada. Paling seringnya 10. Nih, dia udah break area Fibo 50-nya. Potensi berikutnya di 2970 sampai 3020 untuk tebingnya. Itu ya. Volumenya juga sosok kemarin ada juga, jadi overall masih cukup oke untuk tebingnya. Nah, untuk polanya sendiri dia udah break nih. Ayo, dilema atau enggak? Nah, ini udah agak dilema sebetulnya. Saya pun udah jelas dilema. Jadi cukup menarik juga karena dia udah break. Sebelumnya dia nggak ada break, tapi kemarin break nih. Ada apa nih? Nah, ini ya. Kenapa masuk PU minggu ini ya? Ini ya, downward sloping channel atau bullish breakout ya. Untuk tebingnya, targetnya mana ya? Targetnya to the moon lah. Oke, itu untuk tebingnya ya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, nah selain tadi breakout dari pola pattern-nya, Ichimoku-nya sendiri dia cukup oke juga karena dia di atas awan Kumo orange-nya ya, atas orange-nya ini, Senko Span B-nya juga dia udah di atas. Jadi overall cukup menarik. Ininya pun garis gupinya juga masih di atas body sudah. Ya, candle-nya udah di atas garisnya ya. Jadi overall cukup menarik untuk Ichimoku, untuk tebingnya sendiri. Lalu berikutnya untuk supply and demand-nya. Nah, kalau kita perhatikan supply and demand-nya udah dekat sekali atau bahkan close-nya kemarin itu udah break atas supply-nya ya. Jadi overall bisa diperhatikan nih. Kalau misalkan mau di keep, silahkan di keep dengan targetnya yang tadi ada banyak ya. Target potensi tertingginya ada di 3240 untuk tebing tadi. Lalu berikutnya saham keempat ada SMA. Nah, SMA ini saya akan tekankan terlebih dahulu. SMA ini fasenya masih distribusi dari 15 Maret. Jadi dari data 15 Maret ini fasenya masih distribusi. Agak hati-hati, ini jelas hati-hati sekali, bahkan hati-hati pastinya karena masih distribusi berdasarkan data bandarmologinya ya. Nah, tapi dari chartnya yang cukup menarik, BTS bot warga itu sudah buying ya, sudah buying dari kisaran 268 sampai 268 sampai 270-an nih kurang lebih di sini. Jadi saat ini udah tinggal update stop loss-nya aja di 272. Ya, nih dari sebagian tanya stop loss-nya. Nah, yang pertama kenapa menarik, ada PWAP-nya ya. PWAP-nya masih cukup oke, walaupun dia ada distribusi, tapi ada signal buying. Ini sebelumnya signal buying-nya di 268 ini ya, kurang lebih. Saat ini close-nya di 288, jadi overall masih so-so. Power-nya juga masih oke. Lalu dia ada di consumer cyclical juga sektornya. Nah, untuk Fibonacci-nya sendiri, Fibonacci-nya sebelumnya sudah break area 50. Akhirnya dia nggak kuat, dia uji area 38,2. Kita pakai titik terendahnya di 222 ini ya. Kalau kita perhatikan nih, lihat sellingnya masih ada, itu jelas sekali sellingnya masih ada karena ini saham udah turun cukup dalam, curam sekali bahkan. Nah, ini sellingnya masih ada, jadi pastikan stop loss-nya diikuti ya, stop loss-nya di 272 tadi untuk SMA. Itu. Lalu berikutnya untuk pola sendiri dia ada broadening wedge dengan sensitivity kita pakai yang 10. Ini resistennya ada di 316 tadi, dengan stop loss-nya tadi ada di 268 ya, untuk 268 sampai 272 untuk stop loss-nya SMA. Lalu untuk Ichimoku-nya sendiri, nah dia belum kembali ke atas awan Kumo-nya atau dia belum ke awan Senko Span B-nya. Jadi overall ya kalau misalnya mau wait and see dulu is oke, boleh.
sampai dia keluar atau ke atas awannya itu lebih oke. Itu ya untuk SMA-nya. Nah, untuk demand supply sendiri dia saat ini sedang kembali ke area supply zone-nya ya. Ini jadi demand zone-nya masih jauh, ini ya masih oke di 236 sampai 222. Jadi overall masih cukup menarik. Ada beberapa resisten yang harusnya dia uji dulu 308 ini. Kalau udah palit di kisaran harga sini itu udah cukup oke harusnya untuk SMA lanjut ke area supply berikutnya. Itu ya. Berikutnya setelah SMA ada JPFA, saham kelima nih. Ada saham JPFA dengan bandarmologi juga ini hampir sama seperti SMA tadi. Fasenya masih distribusi dari 17 Maret. Ini kan sama, 17 Maret juga SMA-nya tadi. 14 atau 17 Maret saya lupa SMA tadi. Masih selling, bisa kita perhatikan sellingnya masih cukup masif. Jadi di seminggu ini bahkan SMA itu JPFA ini sellingnya masih kuat, tapi sahamnya cenderung di situ-situ aja. Nah, jadi pertimbangan kenapa kita pakai karena sebelumnya ada signal buy di kisaran 1610. Nah, saat ini harganya 1650. Jadi stop loss-nya nanti 1610 dengan support ada di 1635, 1605, 1600 dan resistennya ada di 1700 sampai 1710. Itu untuk JPFA. Lalu untuk PWAP-nya juga jelas masih menarik. PWAP-nya masih di area 1655 ini ya. Nih, bisa lihat tebal sekali di area saat ini. Jadi cukup menarik untuk JPFA. Nah, untuk Fibonacci-nya sendiri bagaimana? Untuk JPFA saat ini dia uji di atas 61,8 ya. Sebelumnya dia udah break, tapi akhirnya koreksi lagi. Kita pakai titik terendahnya di 1545 ya untuk JPFA-nya. Tertingginya ada di 1790. Itu untuk JPFA-nya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri ada pattern. Nah, ini ada pola aja, patternnya nggak ditulisin apa. Ini dia ada pola beberapa kali nurut juga dengan polanya ini. 1550 jadi titik penting. Akankah dia lanjut turun atau ada pembalikan arah? Jadi saat ini sedang di area pertengahannya. Upsetnya di 1790 tadi, resikonya di 1550 untuk JPFA-nya. Untuk Ichimoku-nya sendiri, nah dia masih kembali lagi ke awan Kumo Orange ya. Kembali lagi ke awan Senko Span B-nya. Jadi masih belum strong sekali nih untuk JPFA-nya. Sebelumnya kan dia sudah ada nyentuh awan Kumo-nya ya, tapi akhirnya koreksi lagi. Nah, itu untuk JPFA-nya. Kalau misalnya mau nunggu break, sebelumnya ada break tapi akhirnya dia koreksi lagi bahkan. Nah, itu ya. Lalu berikutnya untuk demand supply-nya ini hampir sama bentuknya seperti SMA tadi. Oh, ini sorry, pantes. Ini SMA saya salah kirim ternyata. Kita buka dulu di sini itu JPFA. Nah, ini dia. Untuk Ichigroup-nya JPFA sendiri, nah ini ya. Oh, di supply and demand-nya tadi. Oh, saya belum ada request ternyata. Ntar kita coba request dulu. Nah, ini dia. Untuk supply and demand JPFA sendiri, ini saat ini dia sudah berada di area demand zone kedua. Demand zone pertama, demand zone kedua. Jadi overall masih cukup menarik dari segi risk dan reward-nya ya. Tuh. Jadi bisa diperhatikan untuk JPFA-nya. Cukup menarik. Supply berikutnya ada di 1730, 1765 sampai 1810. Untuk JPFA-nya. Lalu berikutnya untuk saham berikutnya itu ada SH Hardware. Nah, ini dia saham ke-6 ada SH Hardware. Ada 5 saham lagi kurang lebih. SH Hardware ini berdasarkan
data bandarmologi BTS ini masih distribusi ya, dari Jumat kemarin distribusi lagi nih. Jadi hari Kamis Jumat kemarin ada keluar 3,4 M. Hari Kamis kemarin ada buying 2,3 M. Nah, hari Senin dan Selasanya hari Selasa dan Rabunya ada selling. Hari Senin dan Jumat kemarin tuh ada buying. Nah, kenapa kita pick? Karena cukup oke juga, sebelumnya udah ada signal buying nih dari BTS nih di kisaran harga 1000. Nah, lalu stop lossnya di 1035, close-nya kemarin di 1080. Jadi overall masih cukup so-so lah kalau misalnya rekan-rekan perhatikan ya. Ini udah ada signal ini nih, dua signal averaging up. Jadi overall masih cukup oke untuk SH2R-nya. Stop loss-nya di 1035 dengan support berikutnya ada di 1050 dan ada di 970. Resisten ada di 1120 dan 1125. Ini resisten yang cukup ketat juga karena sebelumnya nggak bisa di break. Resisten berikutnya di 1260 untuk SH2R-nya. Untuk PWAP-nya ada di kisaran harga 1100. Saat ini harganya 1080, jadi overall yang masih cukup menarik untuk SH2R-nya. Untuk Fibonacci sendiri, nah kenapa koreksi kemarin ya, kita tinggal lihat Fibonacci-nya. Dia nggak kuat area 38,2. Kita pakai titik tertingginya ini di area 1395. Di sini pun bisa, tapi saya pakai di sini karena ini ada banyak sekali resisten di sini dan dia nggak mampu jebol, akhirnya breakdown ya. Nah, kita pakai titik terendahnya ini di 935. Dia nggak mampu break 38,2. Nah, makanya dia koreksi lagi. Untuk polanya sendiri dia ada wedge ya. Kenapa kita pakai wedge-nya seperti ini? Ini bisa kita tarik garis juga. Lukis sendiri pun oke bisa. Memang polanya pola wedge. Polanya wedge, kemarin breakout akhirnya naik. Saat ini dia, nah ini dia menarik. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, setiap ada pola terbentuk itu ada namanya pullback atau retest. Pullback lebih tepatnya sih, pullback. Nah di area ini antara dia mau pullback atau dia akan lanjut rally nantinya. Kita see aja untuk SH2R nih nanti. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah untuk Ichimoku-nya jelas masih belum menarik karena saham ini udah turun cukup dalam ya, dari 1400 kurang lebih. Saat dia udah di atas di bawah awan Kumo, akhirnya dia break low terus. Break low terus. Nah, kalau dia kembali ke awan Kumo, kalau trading by Ichimoku ini belum menarik. Belum menarik bilang. Itu ya. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya. Nah, ini dia udah bikin area demand nih dua, area 930 dan 970. Dengan supply-nya masih banyak ya, 1125, 1190 dan 1325 dan lain-lain ya. Jadi overall kalau misalkan mau silahkan diperhatikan. Lalu berikutnya saham ke-7 ada Mayora. Nah, Mayora ini berdasarkan data bandarmologi BTS pastinya distribusi dari 19 Januari. Nah, ini ringkasannya. Tidak ada volume yang besar, bahkan selling dan buyingnya. Sellingnya ada nih, ini nih besar nih. Hari Selasa, tidak salah ya Selasa. 2 miliar keluar, lalu hari Seninnya 1,4 miliar. Buyingnya pun belum masif sekali ya, buyingnya belum masif, jadi hati-hati sekali. Stop lossnya ini untuk chartnya sendiri, untuk stop lossnya ada di 1670. Saat ini BTS itu ini harga Mayora itu close di 1735 ya, 1735 dengan PWAP di 1745. Ini ya untuk Mayora. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya, nah ini hampir sama seperti tadi nih, area 38,2 belum mampu di break, akhirnya dia koreksi dulu untuk Mayora. Kita pakai titik terendah di 1485, titik tertingginya di 2220. Ini untuk Mayora. Nah, itu untuk Mayoranya. Akhirnya untuk awan Ichimoku-nya sendiri, untuk polanya sendiri, dia ada bentuk pola downward sloping channel ya. Nah ini dia break kemarin. Apakah entah kemarin itu pola koreksi itu pullback kah atau memang belum beres koreksinya? Nah ini
bisa kita perhatikan nanti ya untuk Mayora. Nah, ini sama tadi Ichimoku-nya sendiri masih di bawah garis Senko Span B-nya bahkan. Jadi masih belum terlalu cukup menarik untuk Mayora-nya. Kalau udah kembali ke atas awannya, di atas garis Senko Span B-nya, itu baru jelas menarik. Itu ya untuk Mayora. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya sendiri. Nah, kemarin Mayora udah membentuk area demand-nya di kurang lebih 1485. Nah, ini ya di area sini. Jadi overall sebelumnya udah ada signal buy nih. Nah, ini dari ini ya, apa namanya nih? Oh, ini ada update lagi nih. Ini ya, sudah ada signal volume panah hijau. Jadi overall cukup menarik nih kalau udah keluar seperti ini biasanya. Tinggal ikutin stop loss-nya aja tadi. Stop loss-nya kurang lebih ada di 1670 untuk Mayora. Jadi overall masih sosok kan. 1670 stop loss, close-nya kemarin 1735. Nah, itu kan masih cukup kecil ya untuk stop loss-nya. Kalau warga BTS sudah akumulasi buy itu dari kurang lebih ini nih 1650 nih kurang lebih. Ya. Itu untuk Mayora. Lalu berikutnya ada TEJ. Nah, TEJ ini Indo Sterling Technomedia. Jadi ini teknologi sektor ya. Ini memang kecil sekali, jadi ini saya tekankan lagi hati-hati. Berdasarkan data Bandarmologi BTS masih pastinya distribusi ya dari 31 Maret. 31 Maret kurang lebih udah seminggu distribusi. Ya, polanya belum ada kelihatan ada penguatan, tapi sudah ada signal beberapa kali akumulasi buying ya di minggu lalu, 2 minggu lalu bahkan. Ini chartnya. Warga BTS sudah buying di kurang lebih 3.480-an nih di kisaran sini kan. Sudah kena stop loss juga. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan nih stop lossnya kena di 4080 nih di sini. 4080. Sekarang kembali ke area 4080-nya. Jadi overall masih sosok dengan stop lossnya tadi 3730. Area berikutnya, support berikutnya 3480 lalu 2960. Ini stage ya stop lossnya karena ini saham teknologi, IT service dan consulting tadi ya. Itu PWAP-nya ini ya, ini yang menarik. Kenapa sih dimasukin? Nah, ini Mas Sobat. Nah, jadi PWAP-nya ini 4230 ya. Sekarang harganya 4080. Stop loss-nya 3730. Saat ini harganya 4080. Jadi ukuran masih cukup sosok. Setelah kemarin ada signal sell dan kena stop loss-nya, ini ada signal spekulasi buy 2 kali. Nah, kuadran defensif, powernya juga masih hijau, tapi kemarin ada orange nih karena ada selling. Ini ada selling nih kemarin hari Jumat. Jumat itu selling 275 juta. Nah, ini cukup menarik ya. Upside-nya masih cukup oke. Kalau misalnya mau silahkan diperhatikan untuk price-nya. Untuk Fibonacci-nya sendiri bagaimana? Nah, kita pakai area tertingginya itu di kurang lebih 10.200, area terendahnya 2960 untuk price-nya. Nah, itu ya, dia belum nyentuh area Fibo 23,6, jadi overall masih di area-area saat ini masih belum kemana-mana lah untuk testnya. Untuk polanya sendiri dia ada falling wedge ya, falling wedge ini bisa kita perhatikan. Ini dia nurut sekali, ini bahkan nurut, berarti resistennya nanti antara dia jebol dan tidak mampu breakout. Ingat, tidak mampu breakout atau dia breakout dan lanjut naik. Nah, itu kita nggak tahu, nanti minggu depan bisa diperhatikan lah untuk testnya ya. Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri dia sudah masuk awan orange-nya ya, awan Kumo orange-nya, jadi overall masih bisa diperhatikan, silahkan. Antara ini tapi tebal nih, dari sini tebal nih, masih jauh lah untuk breakout-nya, jadi ya stop loss ketat lah 3730 tadi kan, perhatikan aja itu. Oke, itu untuk Ichimoku-nya. Nah, untuk demand and supply-nya sendiri saat ini untuk supply-nya sendiri itu masih banyak ya di 4250, 4650, 4800 bahkan 4890 untuk area supply-nya. Untuk demand-nya di mana? 4190, 4080 atau di harga saat ini ya.
dan 3.800, jadi banyak. Nah ini juga hampir sama seperti Mayor nih, ada signal buy juga kemarin ya, itu untuk TEJ. Lalu berikutnya setelah TEJ ada Crash. Nah, ini dia Crash cukup keras ya, jadi agak hati-hati. Pasti akumulasinya baru Jumat kemarin nih, 8 April baru akumulasi berdasarkan data bandarmologinya BTS. Nah nih baru hari Jumat kemarin yang volume akumulasinya besar ya, jadi sebelumnya masih belum terlalu kuat nih ya. Ini untuk chartnya sendiri, warga BTS sudah punya duluan di mana, di 346 kurang lebih nih. Ini di sini nih, 346 354 kurang lebih. Close kemarin 384, jadi well done, selamat ya, di hold is okay, tinggal update stop loss sebelumnya juga belum ada yang kena ya, kalau misalnya nih 354 nih ikutin garis magentanya aja, ini nggak ada kena karena nggak tutup di bawah kan ya. Ini stop lossnya tinggal diupdate aja. Ini ada di area ini nih, cukup masif juga nih VWAP nya nih, kita penasaran di 420 420 powernya udah mulai hijau, jadi kalau mau silahkan diperhatikan. Ini entah ada gap atau tidak nih, saya nggak tahu nih. Ini ada gap atau tidak nih. Koreksi jika saya salah ya, ini perhatikan kerasnya ada gap atau tidak, kita tidak tahu. Untuk Fibo-nya sendiri, nah ini dia. Dia break 38,2, akhirnya koreksi pas udah nyentuh area 50%, koreksi dulu. Kita pakai titik terendahnya di 330 dengan resisten di 452 untuk kerasnya. Lalu berikutnya, nah ini dia yang menarik. Jadi dia ada bullish breakout ya. Nah, ini dia bullish breakout 371 breakoutnya ya. Close-nya 384. Jadi breakout ini cukup menarik nih. Tapi ingat dia downtrend ya. Kemarin downtrend, beda sama SRTG kemarin. Saat breakout kita udah info ke diskusi ya. Akhirnya lanjut nanjak. Nah kalau ini kan downtrend, jadi beda biasa perlakuannya. Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri dia sudah masuk ke awan orange-nya, awan kumu orange-nya, jadi masih cukup bisa diperhatikan. Sudah di atas garis Kijun-sen dan Tenkan-sen-nya, dia lagi mencoba break garis Senko Span B-nya nih. Jadi kalau misalkan mau nunggu breakout boleh, atau mau duluan juga boleh, silakan. Stop loss-nya tadi di area 354 kurang lebih stop loss. Demand and supply-nya. Saya lupa minta nih demand and supply-nya. Bentar, kita request dulu. Tumben nih yang terakhir ada, saya lupa. Kita tunggu demand and supply-nya crash dulu bagaimana. Nah ini dia untuk demand and supply-nya crash sendiri. Nah ini baru kemarin nih ada permintaan yang cukup masif di crash dari ini ya, dari polanya ya. Dia nembus area supply-nya, tapi akhirnya tidak kuat ditutupnya, akhirnya koreksi dulu, masih wajar. Dia ada dua membentuk pola demand-nya ya, 330 dan 350 nih. Ada pola demand di sini dengan area supply-nya masih cukup banyak ya. Jadi cukup menarik nih untuk crash. Itu untuk demand supply-nya. Lalu berikutnya saham terakhir, ya ini saham terakhir Sochi. Sochi ini ada akumulasi dari 4 April ya. Jadi minggu ini baru akumulasi bahkan. Nih, notabene volumenya kecil sekali bahkan. Ya, akumulasi dari 4 April, data bandarmologi BTS-nya begini ya, tidak terlalu banyak. Untuk chartnya seperti ini. Nah ini kenapa kita masukkan, karena beberapa kali ada spekulasi buy, signal buy, lalu saat ini dia tidak jauh dari signal buy-nya. Stop loss-nya di 200, saat ini harganya 212, PWAP-nya juga di 212, jadi overall masih so-so ya untuk Sochi ini. Kalau yang sabar silahkan di-keep, kalau yang nggak sabar nah, boleh ganti ke yang lain mungkin ya untuk Sochi-nya. Fibo-nya sendiri dia kemarin break low area 38,2, semoga tidak kembali ke area 50 ya, tapi overall masih cukup menarik.
Nih, kita pakai area 181 untuk supportnya, resistennya area di 230 untuk Fibonacci-nya. Untuk polanya sendiri ada upward sloping channel. Nih dengan tadi support di 200, di bawah 200 silahkan stop loss dulu. Stop lossnya juga tadi pas di 200 dengan resistennya ada di kurang lebih 260 potensinya. Ya, tutup Sochi. Untuk Ichimoku-nya dia sudah di atas awan Kumo, tapi kemarin close dia di body candle Tenkan Sen dan Kijun Sen ya. Nah, itu antara dia ke bawah kembali mendekati awan Kumo-nya kah atau dia kembali naik. Nah, itu yang patut diperhatikan. Untuk demand and supply-nya juga, nah dia kembali ke bawah awan supply-nya. Jadi istilahnya nggak kuat lah di area sini. Entah dia akan koreksi dulu kah, kembali ke area demand-nya. Area demand-nya nih mungkin nanti akan terbentuk di sini nih, di kisaran harga 200 nih. Tapi ya kita tinggal lihat aja nanti pergerakannya kemana. Itu saham terakhir. Yap. Jadi kalau misalnya rekan-rekan perhatikan reviewnya sendiri untuk IISG jelas masih menarik, akan ada potensi membentuk high baru lagi karena buyingnya masih cukup masif, asing terutama. Asing buyingnya cukup masif, tapi investor domestik ada aksi profit taking, itu jelas sekali. Jadi setiap penurunan itu bisa dikatakan peluang, entah penurunan ke berapapun, ya pastikan selama asing masih akumulasi, contohnya seperti ini, itu masih oke. Itu ya. Sekian dari saya, jangan lupa silahkan follow Instagram Trading Santai Yuk dan follow Instagram saya pribadi Sobat Investasi untuk update-update saham terbarunya ya. Jangan lupa juga cek Telegram kami, ada Trading Santai Yuk, bisa dicari saja, ini ada. Sip, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.